dan tindak pidana korupsinya. Ya, kemudian akan kami lanjutkan verifikasinya apakah jika ada itu termasuk kemenangan KPK atau bukan. Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap tindak lanjut dari setiap laporan yang diterima, maka KPK akan menyampaikan update-nya kepada pihak pelapor saja, ya, hanya menyampaikan kepada pihak pelapor saja. Karena ini kan sudah ada dalam proses lain. Saat ini kan lagi diproses di tempat lain. Ya biar saja prosesnya berjalan ya. Ya sekedar dumes boleh aja, dumes pengaduan masyarakat boleh-boleh aja, ya kan. Tapi kalau hanya sekedar berbicaranya aja nggak cukup dong. Tentu orang yang bicara di dalamnya kan akan bantah. Tetap saya dukung Niki, tapi kalau yang benar saya benarkan, yang salah saya salahkan. Protes kan bahwa kamu seperti katanya temanku begini. Loh, enggak dong. Saya itu tidak mau menjadi teman yang menjerumuskan. KPK tanggapi laporan Nikita Mirzani terkait dugaan suap pada penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons terhadap laporan yang diajukan oleh aktris Nikita Mirzani yang juga merupakan terdakwa dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berita Motor diketahui Nikita melaporkan dugaan suap terhadap penegak hukum ke Komisi Anti Rasuah. Hal ini terlihat sebagaimana diunggah dalam Instagram pribadinya @NikitaMirzaniMawardi 172 yang mengunggah tanda terima dengan nomor surat 111 Juli 2025 dari Nikita Mirzani berupa pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan atau patut diduga adanya tindakan suap terhadap aparat penegak hukum. Bunyi dari surat tersebut. Adapun soal laporan tersebut, juru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan pihaknya akan menelaah dan menindaklanjuti laporan tersebut. KPK tentu terbuka terhadap semua laporan ya dari masyarakat, tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti, akan dilakukan telaah dan verifikasi awal apakah laporan tersebut masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi atau tidak, kemudian apakah menjadi kebenangan atau tidak, ujar Budi dikutip Selasa 12 Juli 2025. Lebih lanjut, Budi tidak bisa memastikan hasil verifikasi soal laporan tersebut diterima atau tidak kepada publik. Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap tindak lanjut dari setiap laporan yang diterima, maka KPK akan menyampaikan update-nya kepada pihak pelapor saja. Hanya menyampaikan kepada pihak pelapor saja. Jelas Budi. Sementara, pengacara dari Reza Gladys, Julianus Sembiring, enggan menanggapi dengan langkah hukum yang diambil pihak Nikita Mirzani. Tentang adanya perbuatan laporan terdakwa Nikita Mirzani perihal bukti rekaman yang mengarah kepada dugaan penyuapan yang katanya dilakukan oleh klien kami. Saya pikir itu adalah hal yang wajar ya, ungkap Julianus. Dikutip Selasa, 12 Agustus 2025. Sebagai informasi, kasus ini bermula dari siaran langsung di aplikasi TikTok yang melibatkan Reza Gladys. Ketika itu, Nikita mengulas produk milik Reza Gladys dan menyebut bahwa kulitnya nampak abu-abu akibat penggunaan salah satu produk dari Reza Gladys. Dalam siarannya itu, Nikita memperingatkan soal risiko kanker kulit yang berbahaya. Pernyataan dari dinilai menyerang reputasi Reza Gladys dan memicu laporan hukum. Jaksa sempat mendakwa Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, kini fokus persidangan berada pada pelanggaran pasal-pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).